Sebuah perdebatan besar yang sampai sekarang masih dipertanyakan oleh banyak sekali orang-orang yang berkecimpung di dunia internet. Apakah lebih susah menjadi seorang streamer dibanding bekerja 9 to 5 atau bekerja kantoran? Nah, pertanyaan ini muncul beberapa bulan yang lalu, sekiranya 8 bulan yang lalu. Ada salah satu streamer luar namanya Hasan yang tiba-tiba dia curhat gitu ya, kalau misalkan menjadi seorang streamer itu lebih berat dibanding menjadi seorang pekerja, karena secara pengalaman dia sebagai salesman gitu ya, menurut dia itu akan lebih susah kalau misalkan dia mengerjakan semuanya sendiri, mengolah semuanya sendiri sebagai streamer gitu kan, membuat branding dan segala macam, terus habis itu kayak nggak ada waktu komunikasi sama orang-orang terdekat, bla 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 gitu. Dan dia curahkan di salah satu streamnya. Nah, stream tersebut diklip sama orang, terus habis itu disebarin di penjuru media sosial gitu men. Dan banyak banget orang-orang yang memperdebatkan argumentasi tersebut. Nah, klip tersebut itu sempat masuk ke dalam pembahasan salah satu YouTuber legendaris Indonesia namanya Eno Bening gitu. Bang Eno pun menanggapi permasalahan tersebut, dan kemudian karena mungkin menggunakan thumbnail mukanya Bang Winda Barsudara gitu ya, sama Bang Winda pun nge-reaction video Bang Eno, dan habis itu ikut membahas tentang perdebatan apakah lebih susah bekerja sebagai karyawan atau 9 to 5 or menjadi seorang live streamer. Nah, perdebatan itu kelar kira-kira 6 bulan yang lalu gitu ya, bukan kelar maksudnya masih terpendam gitu, banyak banget orang-orang yang masih memperdebatkan di kolom komentarnya hingga kemarin, tanggal 27 November 2024, salah satu streamer terbesar di dunia yaitu iSoSpeed diundang di salah satu podcast mantan pemain NFL namanya Shan Sharp gitu ya, di YouTube, channel YouTube Club Shay Shay, di mana dia ditanyain tentang karir dan juga segala macam petualangan dia gitu ya di media sosial. Lu bayangin iSoSpeed umurnya masih 19 tahun tapi dia udah bisa menjelajah ke seluruh dunia, udah bisa menyapa banyak banget fans-fansnya gitu men, di Asia Tenggara baru aja kemarin. Dan kalau misalnya lu lihat di salah satu channelnya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan views yang paling banyak ketika dia in real live stream. Dan sekarang kalau nggak salah tuh di tanggal 28 November dia lagi in real live stream di Australia. Kebetulan lagi rame juga tuh, salah satu berita yang ngasih tahu kalau misalnya iSoSpeed lagi dipermasalahin sama pemerintah New Zealand gara-gara dia live streaming terus habis itu dimonetisasiin. Banyak banget orang-orang yang langsung kayak ngamuk gitu kan, lah apa urusannya anjir. Oh, nggak boleh di New Zealand itu, nggak boleh lu kalau misalkan pakai visa turis gitu, nggak boleh lu bekerja di sana gitu, harus pakai visa khusus. Tapi kan gue nggak dibayar secara perusahaan lokal dan segala macam. Nah, itu baik lagi gitu ya, kita bukan mempermasalahkan itu. Jadi di dalam podcast Club Shay ada sebuah pertanyaan yang menurut gue salah satu pertanyaan itu banyak banget sekarang diperdebatkan lagi di Twitter gitu ya. Soalnya udah sampai 22.000 orang yang like dan udah sampai 600.000 orang yang membahas ini semua. Dia ditanya, ditanya, menurut lo lebih susah mana? Bekerja sebagai karyawan atau 9 to 5 or menjadi seorang live streamer? Dan jawaban dari iSoSpeed itu bener-bener tegas banget, ngasih tahu kalau misalkan jelas streamer itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama bekerja sebagai karyawan. Dia juga cerita kalau misalkan gue pengen ngeplay tapi takutnya copyright. ya pokoknya di sini ya, di klip ini dia sendiri bilang kalau misalkan dia pernah punya pengalaman bekerja di kitchen gitu ya, ketika umur 15 tahun. Gokil, umur 15 tahun udah keren banget. Gue nggak tahu nih apakah dia emang udah bekerja sebagai full time atau emang bekerja sebagai part time doang gitu. Tapi dia sendiri bilang kalau misalkan bekerja itu menurut dia lebih sulit kalau misalnya dibandingin sama menjadi seorang streamer. Menjadi seorang streamer, lu punya banyak kesempatan, punya banyak waktu untuk arrange itu sendiri. Jadi lu bisa menentukan kapan waktu libur. Terus habis itu lu ketika emang udah settle banget, lu bisa mengelola itu semua sendiri. Maksudnya bisa ketemu sama orang sambil kerja dan segala macem. Pokoknya udah enak banget gitu ya. Nah, kalau misalnya dibandingin sama bekerja gitu, pengalaman dia emang sebenarnya nggak apple to apple sih. Perbandingan atau pengalaman dia antara sekarang udah menjadi streamer nomor 1 dengan pengalaman dia ketika bekerja waktu bener-bener lagi ada di bawah-bawahnya. Tentu saja itu perbedaannya sangat amat besar gitu. Tapi dia sendiri bilang kalau misalkan bekerja itu lebih sulit dibanding jadi orang streamer gitu ya. Kayak apalagi lu kalau misalnya jadi kerja harus ada atasan yang harus dikasih impresi yang bagus. Terus habis itu lu belum lagi harus mengerja sesuai target gitu, ada KPI-nya. Terus habis itu harus ada orang-orang yang dijaga perasaannya. Lu nggak bisa semena-mena, lu nggak bisa bebas dan segala macam. Nah, argumentasi iSoSpeed yang ini itu mendapatkan apresiasi dari banyak banget orang-orang yang nontonin dia. Dibilang kalau misalkan argumentasi iSoSpeed ini adalah argumentasi yang paling valid
yang bisa diterima karena dia adalah salah satu streamer besar, dan streamer besar ini opininya menurut mereka tuh udah bisa mewakilkan kalau misalkan menjadi seorang streamer itu sudah pasti lebih mudah dibandingin bekerja 9 to 5 atau karyawan. Jangan dibandingin sama bidang-bidang pekerjaan lain yang wirausaha gitu ya, kayak misalnya berkebun, bertani dan segala macam. Tapi kalau misalnya ngomongin soal pekerjaan kantoran gitu ya, memang secara kebebasan dan juga secara income, kalau misalnya lu udah menjadi settle gitu, udah menjadi terkenal gitu, udah pasti akan sangat sulit untuk dibandingkan bagaimana kesusahannya. Sudah pasti gitu, menjadi streamer akan lebih mudah dibanding ketika lu menjadi pekerja tetap 9 to 5 atau pekerja korporat gitu. Dan ini juga udah dikonfirmasi sama salah satu streamer yang sekarang masuk ke dalam nominasi Streamer of the Year, yaitu Kaseo. Kaseo pun bilang kalau misalkan, men, siapa yang bilang kayak gitu? Ntar lu buat lu semua nggak tahu Kaseo itu siapa. Jadi Kaseo itu salah satu streamer Twitch gitu yang lagi rame juga. Diomongin sama orang-orang, dimana dia lagi banyak banget ditonton sama orang-orang di internet gara-gara reaction gamenya bener-bener catchy banget dan lucu banget gitu ya. Dia sendiri bilang kalau misalkan, men, gak bisa tuh lu ngebandingin antara bekerja kantoran sama streamer. Streamer itu lu bisa ketemu sama siapapun, lu bisa tinggal duduk abis itu kerja dan segala macam. Dan balik lagi, semua kondisi itu terjadi ketika mereka udah settle. Nah, gimana tanggapan pribadi lu Bang Ray? Gimana tanggapan Bang Eno? Gimana tanggapan Bang Winda? Nah, tanggapan Bang Eno, tanggapan Bang Winda itu lu bisa temuin di salah satu videonya. Kalau menurut gue sih, gue ngerekomendasiin lu buat nonton salah satu reactionnya Bang Wida soal videonya Bang Eno gitu. Di ini judulnya mana ya? Nah ini di channel ketiganya Bang Winda, kedua sorry, react video live streamer versus kerja kantor, Eno Bening, Winda Basudara. Dan banyak banget tanggapan-tanggapan menarik dari penontonnya Bang Winda Basudara itu sendiri. Bahkan Bang Eno sendiri udah berkomentar. Nah, biar gue simpulin apa yang dia omongin sama Bang Eno. Bang Eno itu bilang kalau misalkan lu nggak bisa langsung membandingkan antara pekerjaan 9 to 5 sama streamer. Lu harus tahu dulu konteks dan lu harus tahu dulu lingkupnya itu kayak gimana. Soalnya menurut dia kalau misalnya bandingin di awal-awal bekerja, dia bakalan punya perbedaan pandangan ketika dia emang udah bekerja secara lama atau udah settle itu sendiri. Bang Wida pun membenarkan opini Bang Eno, dan kalau misalnya semua tanya ke gua pun membenarkan opini Bang Eno. Itu udah nggak bisa dipungkiri anjir, maksudnya secara konteks gitu ya. Apapun pekerjaan lu, kalau misalnya pekerja udah settle, mau itu lu jadi pekerjaan kantoran, lu mau jadi pekerja hobi kayak gini, lu mau jadi wirausaha, entrepreneurship segala macam, itu pasti bakal dilihat enak sama orang. Kayak kalau lu udah di umur 25, 26, 27, 28 gitu, terus abis itu lu ngerasa jenuh sama kerjaan lu udah ngerasa bosen sama apa yang lu kerjain gitu, lu ngelihat atau ngintip dikit kerjaan temen lu pasti bakalan iri. Lu pasti bakalan ngerasa kayak, anjir kenapa kerjaan temen gue enak banget gitu ya. Dan itu mungkin yang dirasain sama orang-orang yang ada di internet ketika ngelihat live streamer. Maksudnya kayak lu ngelihat Al tiba-tiba dia di donate berapa juta gitu, lu ngeliat Bang Eno dia nge-yaping juga banyak banget AdSense-nya. Terus habis itu Bang Windah pun demikian. Tanpa orang-orang itu sadar kalau misalkan di dalam kondisi itu orang-orang yang tadi gue sebutkan tadi itu juga punya proses atau punya tahapan di mana mereka itu struggle dalam membangun channelnya dari nol. Dan orang-orang itu lupa kalau misalkan nggak cuman streamer doang yang kayak gitu, tapi juga orang-orang yang bekerja 9 to 5 atau bekerja di korporat gitu ya. Kayak di awal-awal pasti bakalan sulit. Begitupun dengan streamer gitu. Streamer pun kalau misalkan lagi ngebangun channel itu sulitnya juga minta ampun. Lu butuh modal, lu butuh komputer, lu butuh PC, lu butuh laptop. Terus lu juga butuh ngembangin diri lu sendiri gitu ya. Lu harus bisa buat diri lu sendiri itu terkenal sampai pada akhir orang-orang pada mau nontonin lu gitu. Begitupun ketika lu bekerja sebagai pekerja kantoran, lu nggak bisa semena-mena langsung dapat kerjaan di level manajerial, nggak bisa. Lu kalau misalnya emang L major gitu ya, ngambil kerjaannya lu butuh training dulu ya kan. Kalau misalkan di kerjaan ada yang namanya manajemen training, lu harus nyobain semua kerjaan gitu, site di salah satu company. Terus habis itu lu kalau misalkan KPI-nya bagus lu bisa naik dan segala macam. Pokoknya sama. Jadi kalau misalnya lo tanya opini ke gua, susahan yang mana? Apakah menjadi seorang streamer atau bekerja sebagai budak korporat? Gue bisa bilang kalau misalkan dua-duanya sama. Ya mungkin opini gue agak sedikit berbeda gitu ya dibandingin sama Isosi. Tapi menurut gue yang gue lihat gitu di internet, banyak banget orang-orang yang membandingkan antara streamer dan juga kerjaan 9 to 5 itu nggak apple to apple. Maksudnya mereka pasti bakal ngebandingin streamer yang udah terkenal sama pekerjaan yang emang paling berat, yang emang cuman gitu-gitu doang, yang emang cuman kayak lu berangkat dari rumah terus habis itu kena macet, habis itu balik gitu-gitu doang sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu, bertahun-tahun bakal kayak gitu. Padahal kalau misalnya mau dibandingin dengan level yang sama gitu ya antara streamer yang udah terkenal sama orang-orang yang emang udah bekerja di level direksi atau manajerial, ya mereka pada punya ini kapabilitas yang enak, yang sama gitu dalam mencari kebahagiaan, ya nggak sih. Bahkan gue sendiri pun
nggak jarang pernah sedikit iri gitu sama beberapa temen-temen yang emang mereka mutusin buat bekerja secara korporat, tapi mereka udah menemukan cara untuk bisa membahagiakan diri mereka sendiri. Mereka udah bisa menentukan waktu lebih teratur dibanding gua gitu men. Kalau misalnya gua kan sebagai streamer gitu ya, meskipun ya alhamdulillahnya udah bisa dikatakan settle juga gitu ya, meskipun ya nggak settle banget. Ya nggak sih, tapi gue masih berkecimpung di revenue yang tidak jelas gitu. Gue nggak tahu bulan depan bakal dapat berapa segala macam. Ya udah kayak wirausaha sama jualan lah. Sedangkan temen gue yang dimana dari awal tuh udah susah tuh, terus di sekarang dia udah punya momen dimana gaji udah tetap, udah dapat tunjangan, terus belum lagi dia udah tahu kapan waktu libur, dia udah bisa cuti gitu. Cutinya itu kalau misalnya mereka ambil, gaji tetap masuk, terus habisnya mereka bisa ngembangin hobi yang lain. Ya baik lagi, gua selalu merekomendasikan kepada kalian semua, kalau misalnya kalian pengen jadi streamer, kalau misalnya kalian semua pengen jadi content creator, jadilah kreator yang emang pasif income gitu ya. Maksudnya jangan jadi kreator aktif lagi gitu. Sekarang udah bukan zaman ya, kecuali emang lu into banget menjadi seorang content creator. Masih banyak, emang ada peluangnya, tapi emang kecil banget. Kayak lu akhirnya pengen mutusin buat jadi content creator, coba lu berpikir, oke, gue harusnya bisa ngalahin Bang Wida, gue harusnya bisa ngalahin Kristo Immanuel, gue harusnya bisa ngalahin tiktokers yang sekarang udah puluhan juta gitu ya, ininya followersnya dan segala macam. Kalau misalnya lu udah ngerasa ketika lu buat konten itu lu bisa ngalahin mereka, gas. Tapi kalau misalnya menurut gue lu masih belum pede, ya akan lebih baik kalau misalnya lu temukan jati diri dulu, lu kumpulin modal dulu, lu coba buat cari kerjaan yang emang mungkin aja itu sesuai dengan lu, terus habis itu lu bisa menemukan poin di mana lu udah nyaman dengan pekerjaan lu, baru lu bisa explore hobi-hobi yang lain termasuk menjadi content creator. Gimana tanggapan lu semua? Mungkin di antara lu semua ada yang menjadi content creator dan lu bisa ngeluh di kolom komentar video ngopi ini, silakan. Terus kalau misalkan kalian semua ada yang menjadi budak korporat atau menjadi pekerja 9 to 5 dan lu merasa bahagia, bisa sharing ke kita. Terus itu aja mungkin dari gua. Terima kasih banyak, dari awal yang ngomongin cuma speed doang, terus lama-kelamaan sampai kemana-mana. Thank you banget udah dengerin Yeping gua. Kita ketemu lagi di next streaming. Jadi next ngopi ya. Kalau lu pengen nontonin streaming gue juga nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya kalian suka jangan lupa like. Kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak udah dengerin gue Yeping. Sampai jumpa.